kemudian benci ketika disebut-sebut kebaikan orang lain. Tidak usah marah. Bahkan kita ikut bergembira. Buat apa kemudian marah? Kalau kita marah, nah itu tanda bahwa di dalam diri kita, hati kita sudah mulai ada bibit-bibit dan benih-benih kedengkian, dan kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Yang keempat, kita harus mengetahui bahwa dengki hanya membawa malapetaka bagi diri sendiri, tetapi justru malah membawa manfaat bagi orang yang kita dengki. Nah, lihat. Jadi ketika kita dengki sama orang lain, itu membawa petaka buat kita sendiri. Kita merasa tidak nyaman kalau bertemu dengan dia. Kita merasa tidak nyaman apabila disebut-sebut kebaikannya. Kita merasa tidak suka kalau dia selalu dalam keadaan kebaikan, dipenuhi kenikmatan. Tersiksa kita. Tersiksa kita, kita merasa tidak senang, tidak suka. Mendengar dia sukses, kita nggak senang. Mendengar dia bahagia, kita malah justru makin bersedih. Jangan-jangan ketika dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, kita pun akhirnya malah jatuh sakit karena saking tidak sukanya. Tapi sebaliknya bisa membawa manfaat bagi dia. Kenapa bisa membawa manfaat bagi dia? Dia tidak merasa membenci kita, dia tidak merasa dengki kepada kita, dia nggak merasa. Dan di antara manfaatnya adalah nanti ketika di akhirat, ingat kita dengan hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang muflis, yang bangkrut, datang dengan membawa pahala sholat, datang membawa pahala puasa, datang dengan membawa pahala zakat, bahkan haji dan umrah. Lalu kemudian karena kita dengki kepada seseorang, maka kemudian pahala-pahala dari ibadah yang kita kerjakan itu Allah ambil, dan orang yang kita caci, yang kita rendahkan. Dan ketika pahala yang kita miliki ini habis, tidak ada, lalu kemudian dosa-dosa orang yang kita dengki ini justru malah kemudian dipindahkan kepada kita karena kita mendengkinya. Lihat, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kedengkian itu. Bahkan justru di dunia kita tersiksa, di akhirat kebaikan kita habis. Bahkan dosa-dosa dari orang yang kita dengki malah ditimpakan kepada diri kita. Rugi dunia akhirat. Dia malah beruntung. Satu ketika ada satu kisah, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, dia mendengar bahwa ada orang mendengkinya, ada orang membencinya. Sungguh luar biasa. Al-Hasan Al-Basri kemudian mendatangi orang tersebut sambil membawa hadiah. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Wahai saudaraku, terima kasih engkau telah memberikan sesuatu yang begitu besar dan banyak kepadaku, dan aku hanya bisa membalas dengan hadiah kecil ini. Luar biasa. Dan juga ada satu kisah, yang kisah ini sungguh sangat menarik sekali. Mungkin di antara kaum muslimin sekalian yang berada di beberapa wilayah sempat mengetahui, ya termasuk di Jakarta beberapa saat yang lalu, yaitu tatkala Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah tabaraka ta'ala datang ke Indonesia. Ada satu kisah menarik tentang beliau yang kami dapati dari sebagian asatidah. Satu ketika Syekh Abdul Razak diberitahukan, ya Syekh, ada seseorang yang menjelek-jelekan Anda. Anda dikatakan begini, begitu, segala macam kebaikan, segala macam keburukan. Apa jawabnya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala? Beliau malah menjawab, orang yang menjelek-jelekan saya itu tidak kenal saya. Sebab kalau ia mengenal saya, niscaya ia akan menyebutkan keburukan yang lebih banyak lagi. Sebab saya banyak sekali keburukannya melebihi dari apa yang dia telah sebutkan. Subhanallah, luar biasa. Biasanya seseorang kalau disebut keburukan, dia akan berusaha membela dirinya, dia akan berusaha mencela orang yang memburuk-burukannya, menjelek-jelekannya. Tapi ini justru tidak. Malah justru berkata, kalau dia kenal diriku, niscaya dia akan menyebutkan keburukan yang lebih banyak lagi, sebab keburukanku jauh lebih banyak dibandingkan apa yang telah dia sebutkan. Allah, luar biasa. Jadi buat apa kemudian kita melayani orang yang seperti ini? Harus membalasnya? Tidak bermanfaat buat kita. Justru itu akan
mendatangkan manfaat buat kita apabila kita tidak membalasnya. Maka tadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagi kaum muslimin yang sedang didengki oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, fa'fu wasfahu, maafkan, tidak usah membalasnya, tidak perlu membalasnya. Toh kedengkian itu membawa malapetaka bagi dirinya sendiri dan tidak sedikit pun mendatangkan mara bahaya bagi orang yang didengki. Yang kelima, poin yang kelima adalah menyanjung orang yang kita dengki dengan tidak berdusta. Jadi apalah beratnya kita mengatakan iya ternyata memang dia lebih saleh daripada saya, memang ternyata dia lebih baik daripada saya, memang ternyata dia lebih berhasil daripada saya, memang ternyata dia itu lebih sukses daripada saya. Kenapa kita tidak mengatakan seperti itu? Ya memang dia lebih alim, lebih berilmu dibandingkan saya. Jadi kita sanjung orang tersebut dengan tanpa berdusta, tanpa membuat-buat. Lagi pula juga tentunya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kekurangan. Kenapa kita tidak menghargai kelebihan orang lain? Sebagaimana kita pun juga mengakui kekurangan kita. Kenapa kita kemudian harus merasa ini si fulan nggak lebih baik dari saya? Kenapa harus merasa seperti itu? Kenapa kita mengatakan oh iya betul, di sisi itu memang alhamdulillah Allah berikan kepadanya kelebihan, Allah berikan kepadanya anugerah, kecerdasan, lalu kemudian kepandaian misalnya, kekayaan misalnya, ketaatan, dan aku juga ingin berusaha untuk bisa melaksanakan ketaatan seperti dirinya. Seperti itu, tidak justru malah kemudian menjatuhkannya. Sehingga ada sebagian kita ketika ada saudaranya tadi mendapatkan kebaikan, misalnya Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya naik pangkatnya, jabatannya, kita lalu kemudian berkata paling hanya sebentar dia, nanti juga akan turun lagi misalnya. Ketika misalnya dia diberikan rezeki, memiliki rumah baru misalnya, kenapa kita harus berkata nanti juga dijual lagi itu rumahnya, ya, dan seterusnya. Kenapa kita rasanya tidak bisa mengakui, menyanjung, mengakui nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang selain dirinya, selain kita. Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak usah kemudian kita merasa bahwa ketika dia mendapatkan kebaikan dan rahmat, malah justru kita merasa tidak suka, benci. Kenapa kita tidak mengakuinya? Ya betul, alhamdulillah dia di sisi bacaan Al-Quran lebih bagus daripada saya karena dia rajin belajar. Saya pun mau rajin belajar. Tidak lantas kemudian apa itu baca Qurannya itu, enggak sebagus itulah, terlalu berlebihan. Ya. Lihat bagaimana kita kemudian berusaha untuk membuat ia rendah, atau setidaknya tidak boleh setara dengan kita, atau bahkan lebih rendah daripada kita. Kenapa kita tidak menyanjung, mengakui ia memang betul dia lebih dari saya di sisi ini, saya tidak pungkiri itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu mendatangkan kebaikan baginya. Kita doakan dengan berbagai macam doa kebaikan. Lalu kemudian poin yang keenam, sebagai bagian dari terapi juga untuk menghilangkan kedengkian di dalam hati kita, menyebarkan salam. Bertemu mengucapkan salam, tersenyum, dan seterusnya, sehingga tidak ada kedengkian. Rasulullah SAW sabdakan, la tadkhulul jannah hatta tahabbu. Tidaklah akan kalian masuk surga sampai kalian hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah. Walan tu'min wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidaklah betul-betul beriman sampai kalian saling mencintai. Hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan satu amal, satu perbuatan yang kalau kalian lakukan amal perbuatan itu, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, afsus salama bainakum, tebarkan salam. Bertemu ucapkan salam. Ini akan membuat hati kecil dipenuhi dengan kecintaan, hilanglah kedengkian. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma setiap pagi hari pergi ke pasar. Apa yang dia lakukan di pasar? Ternyata yang ia lakukan di pasar adalah menyebarkan salam.
Dia bertemu setiap orang yang ada di pasar, dia ucapkan salam. Selesai itu pulang. Setiap pagi, setiap hari seperti itu. Subhanallah. Contoh yang luar biasa dari seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia menyebarkan salam ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Habis itu selesai pulang. Dengan ini muncul kecintaan dalam hati kaum muslimin. Ini sabda Rasulullah SAW. Mungkin ada sebagian orang berkata, masa sih hanya dengan menyebarkan salam saja bisa muncul kecintaan, hilang rasa kebencian dan kedengkian? Iya. Makanya Rasulullah SAW juga larang kita apabila kita diam, tidak berbicara dengan saudara kita sama muslim lebih dari 3 hari. Tidak boleh. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak boleh seorang muslim dia mendiamkan saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Ketika bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Apa Rasulullah SAW sabdakan? Wa khairuhum alladhi yabda' bisalam. Yang terbaik dari 2 orang ini adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi yang terbaik dari 2 orang yang seperti itu tadi adalah yang memulai mengucapkan salam. Lihat kenapa Rasulullah SAW sabdakan yang memulai mengucapkan salam itu yang lebih baik, karena berarti dia telah melapangkan hatinya, melapangkan dadanya untuk mau memulai kebaikan, yaitu dengan mengucapkan salam. Dengan sebab itu bisa pulihlah apa yang ada di dalam hati, sembuhlah apa yang ada di dalam batin dari perasaan benci, perasaan tidak suka, perasaan berbagai macam perasaan. Mulai salam, bertemu ucapkan salam. Ya. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian misalnya bersalaman, ini juga menyebabkan kedekatan, menyebabkan kedekatan batin, kedekatan hati. Dekatnya fisik menyebabkan kedekatan hati, kedekatan batin. Bahwa kita tidak perlu lagi bermusuhan, tidak perlu lagi saling dengki dan seterusnya. Yang ketujuh, ikut bergembira tatkala orang yang kita dengki mendapatkan nikmat. Kita ikut gembira. Jadi jangan tadi seperti yang tadi, kalau tadi marah, jangan marah, ikut bergembira, ikut mendoakan. Misalnya ada saudara kita sesama muslim diberikan karunia, dia diberikan anak, lalu kemudian kita mendapatkan kabar, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan anakmu anak yang saleh, mudah-mudahan Allah jadikan hidupmu hidup yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jadikan keluargamu keluarga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, dan seterusnya. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa Insan TV dan juga pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Tabaraka Ta'ala, kenapa kita sulit sekali ikut bergembira tatkala saudara kita mendapatkan kenikmatan? Kenapa kita tidak doakan? Ketika ia dilimpahi harta, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jadikan hartanya harta yang dipenuhi dengan keberkahan. Ketika kita mendengar saudara kita sesama muslim misalnya ia diberikan kebaikan, kenapa kita tidak doakan mudah-mudahan itu menuntunnya kepada jalan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin? Kita masih akan lanjutkan pembahasan kita, namun setelah yang berikut ini. Hisnul Muslim min adhkaril kitab was sunnah. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.